Halo, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita ada libur. Kebenaran kita memang harusnya sudah di Pasuruan nih. Tapi kemarin di delay, ditunda. Kayaknya baru di hari Senin sore saya berangkat ke Pasuruannya. Jadi hari ini Sabtu Minggu kita bisa libur teman-teman. Kita libur, kita mau kebenaran kita ada mainan baru BYD M6. Kita ajak langsung camping aja ya teman-teman ya, sembari nikmatin jalan panjang pakai ya, kalau panjang sih besok ya ke waktu ke Pasuruan, tapi ini kita mau ke arah daerah Puncak 2 kemungkinan besar. Jadi kita tes sekalian nanjak-nanjak performanya seperti apa si BYD M6 nya teman-teman. Itu lagi anak-anak lagi pada nyopotin plastiknya jok. Plastiknya lagi copot-copotin dulu sama anak-anak. Tuh lihat peralatan tempur perang udah siap. Harusnya kita pakai itu ya. Harusnya kita pakai mobil tempur. Tapi akinya lagi masalah teman-teman. Karena jarang dipakai juga. Udah mulai jarang dipakai, jadi akinya agak lumayan nggak kuat starter gitu. Jadi yaudahlah, kebetulan ada mainan baru, kita pakai yang BYD M6 aja. Jadi mau nggak mau perabotan lenongnya dipindahin dari sana, pindah ke M6 dulu. Oke, kita lihat anak-anak yuk, lagi pada nyopotin plastik dia. Mereka lagi pada bocil-bocil. Waduh, bisa deh. Bisa. Waduh, lagi nyopot-nyopotin. Ya, copotinnya semua yang ada plastik-plastiknya ya. Gimana kak? Bisa? Bisa. Teman-teman, kita lagi copot-copotin. Kemarin emang sengaja nggak dicopotin dulu karena habis masang kaca film ya. Kadang kalau ngacang kaca film itu kan suka nyemprot-nyemprot air sampo, jadi ya kebenaran ininya belum dicopot, jadinya enak gitu. Kalau jatuh nggak suka. Kadang air sampo tuh suka bikin noda juga sih di jok-jok begini. Oke, copotin semua ya. Hati-hati dari belakang mobil. Bisa nggak? Nah, minta bantuan kakak ya kalau nggak bisa. Kak, bantuin adiknya kalau nggak bisa ya. Dilipat dulu kalau ini. Oke teman-teman, ini tuh lihat peralatan nenda kita udah kita siapin. Biasanya kita jarang nenda bawa-bawa peralatan yang terpisah-pisah gini karena kita udah di dalam satu mobil ini. Tapi nggak apa nih, kita lagi nggak pakai dulu. Kita pakai ini aja dulu ya sembari kita tes. Nanti kita review sedikit BYD M6-nya, kita ajak camping. Nanti kita ngobrol-ngobrol di atas bukit lah gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Kita mau persiapan masukin barang. Ini coba kita lihat di tadi udah sempat ngambil itu juga sih. Apa namanya? Ngambil itu tuh. Meja. Oh iya. Tadi saya juga udah minjem dulu peralatan-peralatan standar yang harus kita bawa. Kita punya di mobil listrik. Seperti ini ya, ini kita bawa juga kabel roll extension, VTL-nya udah ada di sana. Terus ini kayaknya nggak saya bawa, pakai yang ini aja, dongkrak sama kunci roda ya. Oke teman-teman gitu ya, kita mau persiapan camping Sabtu Minggu. Oke teman-teman, kita mulai start berangkat dari rumah. Kita mau coba camping. Kita belum booking tempat campingnya, tapi ya udah pokoknya go show aja. Go show aja. Kita cobain mobil BYD M6-nya untuk camping perdana begitu teman-teman. Maksudnya si M6-nya kita bawa camping perdana gitu ya. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Oke, amin. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kita pakai BYD M6. Kita lihat impresinya seperti apa. Tadi udah kita cek tekanan bannya oke semuanya. Baru meluncur dari rumah. Kayaknya kita mau ke arah Puncak 2 aja. Kita mau ke arah Puncak 2 atau ke Puncak kali ya. Saya juga nggak tahu juga arah mana. Tapi kayaknya si Puncak 2 nggak macet lah gitu ya. Kita ngetet dulu ya pak. Yap, yuk. Oke, kita baru keluar klaster perumahan. Kita mau ambil arah mana ya? Kita coba tol aja ya, kita cobain adasnya sekalian.
Walaupun nanti kita bikin review khusus untuk adasnya, tapi ini kita masuk tol aja ya, kita ambil tol aja. Padahal sih rumah saya dari Sawangan ini kalau mau ke daerah Bogor tuh lewat jalur belakang enak, cuman karena memang ada misi kita coba mau ngetes adasnya juga, ya udah kita lewat tol aja. Oke, begitu teman-teman, ikutin terus perjalanan kita. Semoga campingnya hari ini menyenangkan gitu ya. Teman-teman, kita baru masuk tol, pintu tol Sawangan. Rada macet. Di daerah rumah saya emang selalu begitu, kalau hari libur pasti macet. Oke, yang jelas kita udah di pintu tol Sawangan. Saldonya tinggal berapa tuh? Masih ada 90-an ribu, cukup lah. Oke, kita udah di tol, kita mau coba ya adasnya, coba kita nanti mainin gitu ya. Saya perdana nih bawa BYD M6 masuk tol, teman-teman. Kita coba seperti apa, karena banyak banget teman-teman di YouTube kita itu pada minta, Om tolong dong ininya apa. Oke, tuh baru ada suara-suara, saya bisa ini. Jadi ini sepertinya sebentar, saya harus naik dulu, main di atas 60 kpj. Saya mau tahu otomatis. Oh oke. Sorry, saya salah. Karena kebiasaan pakai E5 atau Neta itu kan sen sebelah kiri ya. Jadi ini jadi balik lagi, lupa nih seperti mobil Jepang gitu teman-teman. Oke, saya ke kiri dulu. Saya coba ke kiri dulu biar nggak dianggap land hogger nanti. Oke. Kalau saya perhatiin dia memang benar kalau di atas ini menu adasnya saya sudah aktifin ya. Semua sudah saya aktifin, hanya EPB aja yang enggak. Jadi kok EPB apa AEB. Jadi autonomous emergency braking-nya memang saya lagi disable. Saya coba lari di atas 60 kpj. Memang benar, jadi saat dia keluar dari marka jalan, ini saya belum ambil shoot ya teman-teman ya, jadi saya nggak bikin konten, ini hanya cerita aja. Jadi nanti saya akan bikin konten khusus yang buat adasnya, gimana ngaktifinya dan segala macam. Tapi yang jelas ini impresi saya baru masuk tol di atas 60 kpj, benar dia lane keeping assist-nya main tuh. Jadi lane keeping assist-nya main ya, dia bener-bener tuh menjaga saya di garis gitu tetap. Terus kalau sampai saya lewat garis ya, saya coba sengaja, saya mau tahu. Oh iya, dia lane keepingnya bagus, dia mempertahankan ya. Sebentar, nih karena saya harus ambil arah Margonda ke arah Bogor kita. Tuh ya. Jadi LDW, lane departure warning sama lane keeping assist-nya itu kalau sen bekerja kan memang dia di disable sebentar kan, jadi itu bagus, kerjanya bagus nih. Sebentar teman-teman, nih karena kita lagi muter. Maaf ya kalau berisik, ada perabotan lenong di belakang. Perabotan lenong ada banyak di belakang, jadi kledeng. Jadi ada kompor, ada rantang, ada panci, pokoknya kita bawa semua deh, pokoknya perabotan lenong. Jadi ya kalau agak berisik mohon maaf teman-teman. Oke, kita lagi muter dulu. Nanti kita cerita-cerita ya. Ini kan saya nggak butuh waktu banyak untuk nge-review sebuah mobil gitu ya. Maksudnya feel-nya, berkendaranya seperti apa, suspensinya, terus tarikannya. Nanti kita di gunung gitu, di bukit, nanti sembari kita ngobrol-ngobrol lah ya, bagaimana impresi saya bawa nih sekarang dari rumah menuju ke ke Puncak 2 atau kemana saya belum tahu nih. Makanya kita lagi nyari-nyari, lagi browsing kira-kira yang mana yang enak buat kita ngelar tenda gitu teman-teman. Udah lama juga kita nggak tenda soalnya. Oke, ini kita mau barusan sudah muter, mau tapping tol lagi. Kita mau tapping tol dulu, teman-teman.
Oh, berisik banget ya, perabotan Lenong berisik banget. Aduh. Oke, peralatan camping. Kok lama nih mobil depan? Aduh, mobil depan dia kayaknya galau. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi dia nggak bisa ngetap, tangannya nggak nyampe gitu. Dia kayaknya nggak konsen tadi waktu di tol tuh. Akhirnya dia bingung, akhirnya keluar dia. Ibu-ibu sih memang tuh. Ada suaminya juga. Nah, bingung tuh, nggak keluar lagi, nggak bisa lagi tuh. Saldo nggak cukup atau gimana saya nggak ngerti. Aduh, jadi macet kan, jadi banyak tuh. Aduh, jangan-jangan dia isi saldo dulu lagi. Nah, bener dia akhirnya keluar tuh. Kayaknya mau minjem saya kali atau gimana, saya nggak ngerti nih. Kadang-kadang begini teman-teman tuh. Aduh, dia kayaknya pinjam nih ke belakang tuh kan. Ya. Saya minta tolong ngetap. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Udah nanti aja, tap dulu aja. Tuh kan. Dia di tap aja tuh. Dia nggak paham juga. Ya, udah nggak apa-apa, bawa aja. Masa ya. Gimana begitu? Dia masuk tol, ambil tengah-tengah, tangannya nggak sampai, turun ngetapnya juga nggak ini juga lagi, nggak ada saldonya pula lagi. Aduh. Baru pulang dari luar negeri itu. Akhirnya kita yang bayarin. Nggak apa, sedekah ya teman-teman ya. Kita bayar, cuman saldo kita barusan tinggal 61.000. Saldo kita tinggal 61.000. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi, masih di tol. Impresi saya ya, memang saya pakai modenya Eco, teman-teman. Saya masih pakai mode Eco. Jadi teman-teman harus tahu bahwa lane departure warning atau lane keeping assist itu dia akan bekerja kalau di atas 60 km per jam. Jadi kalau udah 60 kpj seperti saya sekarang ini di bawah 60 km per jam itu dia nggak, kalau kita pindah jalur dia nggak akan di-intervention setirnya. Jadi setirnya nggak bakal di-intervention, atau warning si lane departure warningnya dia nggak bakalan kerja juga karena kita di bawah 60 kpj. Tapi kalau kita sudah di atas 60 kpj baru dia semuanya main, LDW-nya main, lane departure warning-nya main, sama lane keeping assist-nya juga main. Karena memang saya aktifin semua. Tadi ingat ya, ini semua saya aktifin semua, hanya AEB aja yang saya nggak aktifin. Oke, sekarang kita ambil jalur 2. Tuh, saya masuk jalur 2 karena di atas 60 kpj dia kasih warning di lane departure warning-nya, sama dia intervention sedikit di setirnya ya. Oke, sekarang masih, jadi ini bagus. Lane departure warning-nya bekerja, lane keeping assist-nya juga bekerja. Di atas 60 kpj dia bekerja, good, bagus. Sama dengan Omoda E5. Ada beberapa mobil-mobil Cina yang lain itu enggak. Dia lane keeping assist-nya nggak main gitu. Jadi lane keeping assist-nya itu dia mainnya kalau ICC-nya atau ICA-nya dimainin gitu. Jadi intelligent cruise assist-nya atau intelligent cruise control-nya tuh diaktifin baru lane keeping assist-nya main. Nah, itu nggak benar. Jadi banyak teman-teman, banyak banget yang salah kaprah. Dia bilang lane keeping assist-nya itu kerja, ada kok gitu kan. Ada, dan dia kerjanya itu kalau ICA-nya diaktifin. Nggak begitu teman-teman, itu salah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar gitu ya. Jadi kalau lane keeping assist itu nggak perlu ngaktifin ICA atau ICC. Jadi intelligent cruise-nya tuh nggak perlu diaktifin. Kalau memang dia ada lane keeping assist-nya, dia akan mempertahankan. Contoh saya kan ini lagi nggak, cruise control saya lagi nggak pakai, semua nggak pakai. Nah, asal dia ada memang fasilitas lane keeping assist-nya, dia memang berdiri sendiri teman-teman. Jadi kalau saya kayak sekarang nih, sekarang saya berjalan di 65 kpj. Ini kalau saya keluar jalur, dia akan kasih tahu warning, dan di intervention ya, karena lane keeping assist-nya ada. Bukan harus aktifin ICA-nya dulu. Nah, ada beberapa mobil yang harus diaktifin ICA-nya dulu baru lane keeping assist-nya main. Nah, itu sebenarnya ya apa ya? Nggak begitu sebenarnya. Ya adasnya kurang lengkap lah gitu teman-teman, adasnya kurang lengkap gitu ya. Padahal harusnya dia bisa aktifin itu gitu ya. Harusnya dia bisa aktifin itu. Software aja sih sebenarnya ya. Tapi banyak teman-teman itu yang di komen-komen saya sebelumnya lagi ngebahas tentang mobil yang satu lagi gitu, brand yang satu lagi itu bilangnya ngotot ada gitu. Sebenarnya kalau lane keeping assist seperti yang tadi saya bilang ya gitu.
Jadi nggak mesti harus ngaktifin intelligent cruise-nya. Oke, ini saya belum aktifin intelligent cruise ya, tapi saya baru coba tadi. Lane keeping sama LDW-nya good, bagus. Sekarang saya coba mainin ADAS-nya ya, cruise control-nya. Saya coba aktifin. Semua ngaktifinnya lewat steering wheel di sini ya teman-teman ya, steering ya. Steering button ini lengkap banget si BYD M6 ini ya. Oke, sebentar. Ini padat banget ya. Ini hari Sabtu Minggu kayaknya padat banget teman-teman. Weekend ini kayaknya padat banget. Ini buktinya arah ke Bogor ini banget, ramai banget. Jadi saya mau coba-coba itu ya kurang nyaman kalau terlalu rapat gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba sekarang kita mainin cruise controlnya. Oke, saya aktifin cruise controlnya di 70 kpj. Saya udah nggak lepas setir, saya udah lepas kaki juga. Dia ngegas sendiri ya. Saya mau tahu ini steering wheelnya berapa lama dia ngasih peringatan. Saya mau tahu steering wheelnya berapa lama dia ngasih peringatan alarm. Dia ngasih peringatan alarm ya. Oke, saya harus pegang. Jadi kurang lebih mungkin sekitar berapa ya? Ini 10 detikan kali ya. 10 detikan dia minta dipegang lagi. Sebentar, saya coba lagi. Oke, saya coba lagi. Saya pegang ya, ininya setirnya saya pegang, steering wheelnya. Saya main di 69 kpj teman-teman. Saya nggak ngegas sama sekali, cuman megang setir aja, ngontrol aja. Interventionnya bagus. Ini lagi belok, kebenaran juga belok dikit dia tetap setirnya main ya. Saya jaga agar deket aja sama mobil depan ya. Di sini ada pilihannya teman-teman, di setir itu ada pilihannya mau jarak ya, jarak antara kita sama mobil depan tuh seberapa, itu ada di setir juga ya. Sama lah dengan mobil-mobil yang lain begini juga. Oke, ini ada barusan mobil box masuk, dia ngerem bagus, remnya juga smooth, nggak merem mendadak gitu ya. Dia bagus ini. Blind spot monitornya tuh main terus ya. Saya lihat blind spot monitornya tuh main terus di MID karena memang mobil ramai banget, dari kanan dari kiri ramai banget. Kita di tengah nih teman-teman. Lari 70 kpj aja kita. Untuk nambah speed cruise controlnya itu dari steering sini ya, yang sebelah kiri ini ada kayak panah ke atas bawah ya, bukan panah tapi kayak toggle switch gitulah. Oke, sejauh ini masih oke. Ininya ADAS-nya masih oke. Mobil depan berhenti nah saya lihat apakah kita berhenti. Oh, lihat teman-teman ya, dia ngerem sendiri juga. Oke, dia, dan anehnya saat dia ngerem di situ tulisannya tolong putar setir gitu. Tolong putar setir. Saya nggak tahu kenapa tolong putar setir, apakah harus digerakin atau gimana, saya nggak ngerti nih. Tapi sebentar aja terus hilang lagi gitu ya. Sebentar aja terus hilang lagi. Oke, ini kita lagi jalan 85 kpj. Di depan melambat lagi ada truk box. Apakah dia ngerem? Kita sama sekali nggak ngerem, nggak ngegas ya teman-teman ya. Kita nggak ngerem dan nggak ngegas. Oke, dia maintain di jarak yang kita pilih ya, karena kita bisa pilih bisa sesuaikan jarak mobil depan sama mobil belakang. Coba kita, karena nggak mungkin kita di belakang mobil box, kita mau coba nyalip mobil box dari sebelah kanan. Cuman lagi rame teman-teman, lagi rame.
walaupun ini tetap dalam mode cruise assist gitu ya, lagi mode cruise control yang integrated, kita nggak ada masalah teman-teman. Jadi kalau kita lagi following mobil depan gitu ya, karena kecepatan dia rendah, kita bisa tambah gas tanpa harus kita nginjak rem. Jadi biar nggak cruise assist tetap jalan. Jadi teman-teman aktifin sennya yang penting. Nah ini ya, saya mau nambah laju, saya ngesen. Nah saya dengan ngesen dan tambah laju gasnya, setelah itu lepas lagi gasnya dan sennya matikan. Nah setelah itu ya udah, dia kembali lagi ke mode cruise assist lagi teman-teman. Oke, kita tambahin ke 105 kpj teman-teman. Saya tambahin ke 105 kpj. Dia sekali turun naik gitu ya. Jadi sekali kita naikin up atau down itu dia naik 55 ya. Jadi naik 5 gitu ya. Oke, begitu teman-teman ya. Ini biar nggak panjang videonya, karena ini bukan ngasih tahu tentang ADAS-nya, tapi saya hanya perdana bawa mobil M6 ini masuk ke tol gitu ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya. Balik lagi teman-teman. Kebenaran sekarang sudah sampai daerah-daerah Cibinong. Macet teman-teman. Macet. Nah karena macet makanya saya ambil lagi videonya. Jadi kita lagi nyobain mode traffic jam assist-nya si BYD M6 ya. Nah alhamdulillah bekerja dengan baik teman-teman. Jadi setelah kita sudah aktifin intelligent cruise assist-nya atau cruise control-nya, dan sekarang lagi macet-macetan, dan alhamdulillah bekerja dengan baik nih. Lihat ya, kita lagi macet, saya lepas setir pun juga dia berhenti sendiri, ngerem sendiri, maju sendiri gitu ya teman-teman ya. Kalau setirnya kurang lebih sekitar 20 detikan atau 15 detik atau sampai 20 detik, saya kurang hitung ya gitu. Tapi yang jelas kurang lebih sekitar segitu. Dia harus dipegang lagi, dia akan alarm. Cuman memang agak beda dengan yang Omoda E5. Omoda E5 itu kalau nggak salah setelah dia udah kasih alarm, setirnya kalau kita pegang lepas begini, setirnya itu kurang lebih sekitar 15 detik atau 20 tadi tuh dia 3 kali coba dulu. Jadi kalau kita nggak pegang-pegang, dia kasih warning dulu gitu. Dia kasih warning agak lama gitu. Dia kasih warning terus agak lama gitu. Tapi kalau untuk si BYD M6 ini bener-bener apa ya? Aduh, ini ada patwal. Saya lagi proses di intelligent cruise assist, jadi mau ngemut tengah-tengah, saya nggak bisa minggir nih. Biarin aja. Udah habis teman-teman. Nah, karena saya lagi pakai mode cruise assist-nya kan pasti dia di tengah-tengah, ya kan, marka jalan kan. Harusnya pada minggir-minggir, saya bodo amat tadi lah. Nah jadi gitu teman-teman ya, sampai mana tadi itu yang jelasinnya ya. Jadi kita ulang lagi bahwa steeringnya ini kalau dipegang itu kalau nggak lebih sekitar 15 sampai 20 detik, dan kalau dia sekali aja dikasih warning terus dia tiba-tiba nggak diabaikan gitu, itu lebih dari, kalau nggak salah mungkin sekitar 5 detikan dia langsung cancel, integrated cruise assist-nya langsung cancel teman-teman. Jadi kita harus pencet ulang lagi gitu. Sementara kalau di Omoda E5 itu dia agak lama, ngasih warningnya tuh agak lama gitu, jadi nggak terlalu cepat gitu. Nah itu lebih enak sih sebenarnya dibanding yang M6 ini agak terlalu cepat gitu. Dia setelah di warning mungkin berapa detik aja nggak dipegang, ya dia langsung cancel gitu teman-teman. Sementara kalau yang di mobil E5 itu dia agak lama cancel, jadi kita masih apa dulu sebentar masih bisa pegang gitu. Tapi kalau ini warning langsung pegang, kalau nggak di cancel sama dia. Itu begitu bedanya ya. Ini dari tadi saya nggak sama sekali megang nggak injak pedal gas ya, kaki saya santai, sama sekali nggak ngegas, nggak ngerem. Apalagi ini lagi macet, jadi enak banget traffic jam assist-nya bekerja dengan baik gitu teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Ini ngasih tahu aja experience kita masuk di tol ya, ketemu macet akhirnya kepake banget ADAS-nya, terutama di traffic jam assist-nya. Oke, sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Mudah-mudahan nih kalau ngeliat dari map sih memang lumayan panjang ya, berapa kilo ya macetnya ini, lumayan panjang sampai di International Circuit Sentul. Setelah itu kayaknya agak kok diarahin ke sini ya, malah putar balik kita ke sini ya. Iya tuh, malah muterin ini loh. Ya udahlah pokoknya teman-teman gitu ya.
Nanti kalau ada momen-momen bagus lagi nanti kita infoin lagi. Teman-teman, kita sudah keluar tol sekarang. Dari tadi sih sebenarnya. Dari tadi udah keluar tol. Sekarang kita sudah mulai masuk ke jalan-jalan sempit, jalan-jalan kecil di Sukamakmur ya. Namanya itu Sukamakmur daerahnya. Ini kayak gini lagi nanjak nih saya. Sekarang sudah mulai disiksa, nanjak-nanjak. Ya kalau teman-teman yang pernah ke Puncak 2 ya, yang mau ke arah misalkan ke Satehan Jawar sana gitu kan, pasti kan lewat sini ya. Bisa dari Citerep, bisa dari Cibinong, banyak sih, banyak jalur. Tapi kita tadi dari Citerep keluar tol tadi Sentul, diarahin ke Citerep. Kita lewat jalannya agak rusak teman-teman. Jadi jalannya sempit, agak rusak, nanjak-nanjak, cakep kan. Jadi emang bener-bener kita tes banget ini si BYD M6 nya. Sembari kita review ya perjalanan tadi kita itu. Ya ini perjalanan ke camping tapi kita review aja perjalanannya gitu ya. Lihat nih ya, ini jalannya bergelombang, jalannya hancur bergelombang. Cuman satu kata lah, top nih suspensinya teman-teman. Jadi BYD M6 ini suspensinya luar biasa pokoknya. Mobil saya yang lain gitu ya, EV yang lain lewat lah pokoknya. Termasuk Omoda E5 aja menurut saya kalah sama ini. Jadi ini suspensinya juara banget gitu. Jadi dari tadi saya udah mulai masuk jalur jelek itu pokoknya bener-bener nguji suspensi. Tapi suspensinya si BYD M6 ini pokoknya luar biasa lah. Dia lembut banget, terus lembut, terus ya stiff juga gitu. Jadi nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada, pokoknya enak aja teman-teman. Pokoknya enak banget, ini suspensinya enak. Terus ininya road noise-nya. Nah, road noise-nya juga bagus nih. Road noise-nya bagus. Ya nggak tahu ya, tipe bannya mungkin bagus gitu. Alur kembangnya yang jelas road noise-nya mobil BYD M6 ini lebih bagus dibanding Omoda E5. Kayak compare-nya ke Omoda E5 ya. Nggak ke Neta gitu ya. Kalau Neta juga bagus loh. Neta juga ground clearance, road noise. Road noise-nya juga bagus Neta itu gitu. Cuman suspensinya yang agak kurang gitu. Suspensinya agak kurang. Tapi road noise juga bagus. Tapi kalau Omoda E5 suspensi oke, suspensi masih oke, tapi dia road noise-nya jelek banget teman-teman. Road noise-nya tuh jelek gitu. Tapi kalau ini road noise-nya bagus, suspensinya bagus. Ini BYD M6 saya bener-bener nggak banyak komen deh, nggak ada komen lah pokoknya, malah justru jempolin nih untuk suspensinya luar biasa gitu. Tuh lihat suspensinya empuk banget, lembut banget, pokoknya enak banget lah gitu. Puas saya nih kalau untuk suspensi sama road noise ya. Terus kekedapan ya, kalau kita kekedapan mirip-mirip lah. Kalau kekedapan hampir mirip-mirip teman-teman, sama Omoda E5 mirip-mirip, sama Neta V juga mirip-mirip. Jadi ya kayaknya nilainya sama-sama aja lah. Kayaknya sih sama-sama lah kalau untuk road noise ya. Kalau untuk kekedapan kabin gitu ya. Apalagi ya yang saya rasakan, rem teman-teman, remnya enak, juara remnya. Walaupun jujur pedal gas sama pedal remnya itu kan beda tinggi. Tuh lihat nih suspensi nih tuh, wah enak banget tuh, lihat tuh, ini jalannya hancur begini teman-teman, tuh lihat, wah enak banget, luar biasa nih, nggak ada bunyi-bunyi, pokoknya enak banget, top banget dah gitu. Terus remnya, tunggu dulu ya, saya ke rem dulu nih. Remnya itu juga juara, remnya empuk banget, remnya enak banget, pokoknya feelnya kita dapat banget remnya. Walaupun ada settingan ya di sini, remnya mau comfort atau mau sport misalkan gitu ya, ada pilihannya kan. Kita nggak usah pilih-pilih, yang comfort aja lah, pokoknya yang nyaman aja, itu enak banget remnya. Dan yang paling penting, remnya nggak ada bunyi-bunyi, ya itu yang paling penting. Nggak kayak Omoda E5. Omoda E5 itu remnya, aduh, pokoknya teman-teman yang pemilik Omoda E5 pasti tahu lah. Ini nggak jelek-jelekin ya, tetapi emang kenyataannya begitu. Omoda E5 itu remnya itu kalau lagi jalan normal nggak ada masalah, tapi kalau yang berhenti total, setiap kita berhenti total itu bunyi nik, pokoknya kayak besi ketemu besi, pokoknya kayak apalah gitu. Itu sampai sekarang juga masih
masih misteri. Kayaknya bengkel resmi juga masih belum bisa nemuin, saya juga nggak tahu kenapa gitu. Walaupun memang saya juga belum datang ke servis sih, tapi yang jelas itu masih banyak teman-teman kita di komunitas juga masih ngeluhin bahwa ini belum hilang bunyinya gitu ya. Tuh lihat suspensinya, aduh enak banget, bleng enak banget teman-teman. Jadi remnya juara juga ini, nggak ada bunyi-bunyi, mau berhenti total mau apa pokoknya juara, sama kayak Neta juga top juga untuk masalah rem. Saya kalau memang yang bagus saya bilang bagus, kalau jelek ya kita bilang jelek gitu teman-teman. Jadi kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Oke, saya cuman nggak sukanya BYD ini aja nih, apa setirnya sama shifting gearnya aja gitu. Jadi tuas-tuas sennya gitu ya, tuas-tuas sennya tuh masih kayak mobil Jepang gitu, jadi sebelah kanan gitu ya. Ya buat orang-orang yang biasa pakai mobil Jepang ya memang nggak ada bedanya sih, maksudnya enak-enak aja gitu. Cuman kita yang udah ada beberapa mobil yang menganut ke Amerika, ke Eropa gitu ya, yang shiftingnya di tuas setir juga. Ini jalannya agak sempit teman-teman, sempit, jalannya rusak, cakep. Jadi enakan di sini gitu. Jadi shifting gearnya enak di sini, sennya juga enak di sini, udah terbiasa. Jadi saya jadi kayak gok lagi gitu. Karena bawa Neta sama bawa Omoda tuh sama, jadi enak. Shiftingnya di sini, sennya di sini. Ini sekarang bawa ini jadi balik lagi ke mobil Jepang lagi, kayak Air EV juga gitu. Air EV kan sama tuh, ininya shiftingnya di sini, ininya, aduh masih jadi kayak gok gitu. Ya kalau sering bawa ini sih mungkin ya jadinya terbiasa lagi gitu ya. Tapi karena biasa bawa Omoda i5 sama Neta, jadinya ya jadi kebalik-balik lagi gitu, mindset kita kebalik-balik lagi. Paling itu aja yang saya nggak enak. Tadi ya baik lagi ya bahwa remnya juara, walaupun tadi saya bilang bahwa pedal rem sama pedal gas itu beda tinggi. Jadi mentok gitu, kalau kita geser kaki doang ke samping itu dia mentok. Tapi ya kalau udah biasa ya pakai 1 jam 2 jam gitu, pokoknya udah tahu gitu ya aman sih, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada kendala gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang baru banget pasti agak kaget. Aduh ini jalan sempit banget, banyak got, banyak ini tuh. Kita mau dapat tempat enak tapi susah. Kita tuju teman-teman. Menuju ke sananya tuh butuh perjuangan karena jalan sempit. Banyak orang juga yang pada dari Jakarta tuh mungkin cari tempat enak, spot enak di atas gitu ya, dingin, nenda gitu. Atau cuma sekedar mau makan siang di atas gitu. Atau punya villa jangan-jangan di sana. Jadi gitu ya, baik lagi bahwa remnya beda tinggi, pedalnya itu beda tinggi gitu loh antar gas sama rem itu. Jadi kalau kita pindah kaki itu mentok. Tapi kalau udah biasa sih naik dikit gitu ya udahlah, itu mah nggak ada masalah gitu teman-teman. Oke, gitu dulu ya. Jadi pokoknya kita spill sedikit aja apa yang kita rasakan saat bawa mobil ini, bawa BYD M6 ini menuju ke tempat kita camping. Karena di sini lengkap tuh, maksudnya jalan rusaknya ada, berarti ngetes suspensi gitu kan, tanjakannya juga ada. Nih ada, tadi saya nanjak terus nih teman, ini sekarang lagi nanjak. Ini walaupun nanjak itu tenaganya juga lumayan. Jadi saya pakai eco ya, saya sama sekali nggak pakai mode normal atau sport, saya masih pakai eco aja dulu. Tenaganya cukup, walaupun memang nggak sebesar tenaganya Omoda i5, tapi cukup lah buat nanjak-nanjak, buat ini, buat apa ya, cukup lah, intinya ini cukup banget gitu, cukup banget teman-teman. Terus saya mau tambahin lagi, biar sebelum saya tutup videonya di sesi yang ini, temuan-temuan ini, yang saya rasakan adalah ini teman-teman, ini nih ventilated seatnya ya. Jadi kan dia ada ventilated seat juga. Ini pendinginnya itu kayak kurang dingin gitu. Jadi pendingin joknya ini tuh beda sama dingin sih, dingin gitu, adem gitu, tapi nggak nyes atau kurang sedingin Omoda i5. Omoda i5 tuh kita nyalahin ventilated seatnya itu langsung banget rasa aduh, badan tuh punggung tuh sampai dingin gitu, paha langsung dingin gitu, enak gitu Omoda i5. Tapi kalau ini ya cukup aja gitu, jadi nggak merasakan. Orang kalau di samping ya saya nyalahin gitu kan, dia nggak tahu gitu, saya nyalahin itu dia merasa kok dingin ya gitu. Kalau Omoda i5 begitu, tapi kalau ini enggak gitu ya, dipegang gini pakai tangan baru terasa dingin iya gitu.
Kalau masalah ada yang bilang berisik, ya semua ventilated seat kebanyakan berisik sih. Baik Omoda E5, ini BYD MC juga berisik juga. Kalau kita aktifin dia agak suara kompresor nyembur ke joknya itu agak berisik gitu ya. Tapi ya tadi keluhannya kurang dingin sedikit aja gitu. Oke gitu teman-teman ya. Nanti kita spill lagi kira-kira temuan-temuan apa yang kita temuin, karena ini jalannya kelok-kelok juga. Jadi momennya pas buat apa? Cari tahu tentang mobil BYD M6 ini. Oke, gitu dulu teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai teman-teman. Kita kembali ke Bukit Panorama. Tadi kita habis dari Lembah Tidar. Lembah Tidar sudah penuh banyak acara kayaknya. Jadi kita ke Lembah Tidar sama tadi ke Lembah Pinus ya, cuman udah penuh juga. Ada tinggal beberapa spot tapi kurang bagus. Akhirnya kita balik lagi ke Bukit Panorama. Alhamdulillah mobilnya aman-aman aja, kita bawa nanjak-nanjak dengan bawa barang banyak, aman ya. Mobil listrik torsinya gede, bagus buat nanjak-nanjak, nggak ada masalah teman-teman. Ini udah rame, lihat tuh, udah rame ya. Di sebelah saya juga belakang tuh udah gelar tenda juga. Ini pun sama. Ini motocamp. Oh, motor ya teman-teman. Ini pemandangannya luas ya, luar biasa ya. Tuh lihat. Wah, pokoknya sepanjang mata memandang. Enak kalau di Bukit Panorama ini, enak. Tempatnya tuh langsung lihat ya tuh. Aduh, kelihatan nggak? Pokoknya langsung mandang langit biru lah gitu. Jadi cocok nanti kalau kita tidur di mobil. Kita bawa tenda juga, tapi kita mungkin nanti saya tidur di mobil aja sembari lihat moonroofnya gitu ya, panoramic roofnya ya. Oke, kita gelar tenda dulu ya teman-teman ya. Yuk anak-anak, gelar tendanya tuh, udah mulai gelar tenda ya teman-teman ya. Nih lihat tuh, luar biasa ya, muatannya banyak. BYD MC muat banyak, kalau belangku belakangnya dilipat gitu ya. Tuh. Ini kita seperti biasa bawa tenda yang 2 second tree. Kita bawa tenda 2 second tree. Ini hampir semua ke bawah loh. Ayo, bisa nggak gelar tendanya? Tuh lihat, bocil-bocil udah saya ajarin dia gelar tenda sendiri teman-teman. Semoga bisa ya. Teman-teman, alhamdulillah udah kita gelar tendanya ya. Tendanya udah kita gelar 2 tenda, satu untuk anak-anak, satu untuk dewasa. Ya, yang anak-anak sih, untuk anak saya sih 2 orang cukup, yang ini juga 2 orang, 3 orang masih cukup nih, yang 2 second tree ini masih cukup ya. Ini jam 3 teman-teman. Jam 3 juga sejuk ya, kabutnya juga masih ada di sini. Meja, kompor semua udah ready, tinggal masak. Oh iya, V2L nya kita aktifin dulu ya, V2L nya teman-teman. Tapi V2L nya karena portnya ya mobilnya di belakang, jadi kayaknya harus saya mundurin di balik arah palanya ya, buat biar deketin si V2L nya gitu ya. Tapi kabel extension sih kita ada, kita coba lihat yuk. Tuh udah siap jambu kristal. Langsung pesan pisang goreng. Ini peralatan camping yang pakai listrik semua yang kita bawa teman-teman. Kita nggak bawa kompor bawa deh ini kompor yang gas juga bawa, tapi kompor listrik kita bawa juga. Ini juga pemasak listrik, semuanya pakai listrik karena kita tahu kita pakai V2L, jadi aman ya. Kita kan support 3500 watt ya. Saya belum baca spek detailnya, tapi biasanya sih 3500 watt lah biasanya gitu. Oke, kita coba lihat yuk V2L nya yuk. Kok ininya kabel extensionnya ya buat ngecas handphone ya. Kita ketinggalan lagi nih tuan, lampu ketinggalan teman-teman. Nah ini extensionnya dulu deh. Extensionnya kita gelar dulu. Ini penting teman-teman ya, kalau camping bawa begini. Tapi kalau yang campingnya udah terjamin ada listrik sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak ada listrik harus bawa. Atau walaupun ada listrik pun juga kadang-kadang kan mereka nyiapinnya jauh ya. Jadi kita harus tetap butuh cadangan nih mah. Digelar mah. Ya terserah digelar mana. Di sana dekat kompor ya.
Nah, pemandangannya ya begini ya teman-teman ya, bagus ya di sini tuh. Lihat. Oke, kita ini memang mau menjelang asar. Alhamdulillah perdana kita bawa lagi mobil ke sini, tapi sekarang pakai BYD M6. Kemarin kita pernah sempat terakhir tuh pakai Neta sama pakai Omoda i5 ke sini ya. Oke, virtualnya kita siapin dulu. Teman-teman. Nah, ini virtualnya. Tuh, belum ada yang dibuka. Masih disegel semua, ntar kita buka-bukain ya. Ini kalau ini charger. Jadi ini aja yang kita buka nanti. Cuman portnya kan ada di sini. Tuh, karena portnya di sini jadi kita harus balik dulu nih itunya, mobilnya. Nanti kita balik lah ya, pas kalau udah butuh listrik aja lah. Kita istirahat dulu, kita ngopi-ngopi dulu ya teman-teman. Bisa mah? Di sini aja, nanti kan akan di sini nih. Pantatnya nanti akan di sini. Dari situ aja. Oke, kita istirahat dulu. Kita buka ya, virtualnya kita buka, masih disegel tuh. Ini buka virtualnya di gunung. Kita buka, saya mau tahu juga speknya. Spek virtualnya. Kemarin ada teman-teman yang komen di YouTube kita itu, Om cobain dong apa namanya virtualnya Neta, Omoda, itu bisa saling tuker nggak? Maksudnya bisa saling support nggak? Yang jelas kalau Neta ke Omoda nggak bisa, kita udah coba. Jadi itu nggak bisa teman-teman, beda-beda kadang-kadang dia omnya tuh beda-beda, resistannya beda-beda. Tapi saya nggak tahu, yang ini nanti kita coba juga ya. Nah, ada yang request minta dicoba, nanti kita coba juga. Ini bentuknya seperti ini virtualnya. Nah, dia ada tulisan di sini BYD tuh ya. Ada tulisan BYD. Splash waterproof. Jadi dia hanya splash waterproof aja, electric shockproof juga. Ini ada saklarnya ya, ada tombol saklar on off-nya kayaknya. Saya belum tahu apakah ada lampunya apa enggak. Oh, ini kayaknya sepertinya lampu nih, yang BYD yang putih ini sepertinya lampu ya. Kalau speknya, teman-teman saya bacain aja ya, karena nggak kelihatan di sini. Speknya itu dia modelnya GEP 401-H 16 ampere. Dia support 16 ampere. Ya rata-rata stop kontak pasti 16 ampere kebanyakan. Kalau 16 ampere ya berarti 3.500-an lah ya. 3.500 watt berarti teman-teman. Harusnya sih dia kuat, tapi saya nggak tahu kan, tergantung inverter DC apa AC to DC-nya kan. DC to AC konverternya kan. Kalau panjangnya berapa meter ya? Di sini ada nggak sih keterangan panjangnya? Nggak ada keterangan panjang. Yang jelas panjang lumayan sih, kurang lebih sekitar 5 meteran kayaknya teman-teman nih. Kurang lebih 5 meteran. Atau di sini jangan di bukunya ya. Kita lihat di bukunya yuk. Di bukunya ada nggak? Oh, maksimum power 4000 watt teman-teman tuh. Di sini ada tulisannya maksimum power 4000 watt ya. 4000 watt. Nggak tahu kelihatan nggak nih. Maksimum power 4000 watt, 250 volt AC. Nah, di sini ada insulation resistannya, dia main di 1000 mega ohm. Tes voltage-nya dites sampai 1000 volt masih aman. Oke. Terus ya di sini ada keterangannya, installation force-nya, life cycle-nya. Life cycle itu maksudnya vehicle konektornya itu dicabut colok sampai lebih dari 10.000 kali masih oke. Temperatur operatingnya, humidity-nya, IP degree-nya, IP-nya itu IP54 ya. Dia ada overload protection-nya juga. Dia di 24 ampere disconnected, kurang lebih sekitar 3 detikan. Kalau 3 detik itu di 48 ampere gitu ya. Oke lah ya, paling gini aja teman-teman. Dapatnya hanya begini aja, nggak dapat apa-apa. Cuman manual sama virtualnya aja gitu. Nanti kita tinggal colokin ya. Nanti mobilnya saya mundurin, saya balik dulu arah putar kepalanya supaya dekat sama plug chargingnya ya. Oke, gitu teman-teman ya. Oke, kita mau coba virtualnya teman-teman. Kita mau coba virtualnya ya. Kabel sudah kita siapin. Istri lagi mau masak air ya, katanya mau masak dia. Karena mau ngopi-ngopi sama mau masak nasi juga. Coba kita ini ya, kita coba nyalain ini virtualnya.
coba lihat ya di sini ya. Apakah dia langsung aktif? Ada beberapa mobil itu tidak langsung aktif, harus diaktifkan di head unit. Tapi kalau ini dilihatnya langsung aktif ya teman-teman ya tuh ya. Langsung tertulis sambungan berhasil pengosongan daya. Jadi discharge-nya nih sudah berhasil nih teman-teman ya. Kalau ngeliat gini ya. SOC saat ini 70%, daya pelepasannya 0 kW karena memang belum dipakai. Oke, kita coba sekarang buat masak air ya. Kita coba masak air tadi. Saya kayaknya udah nyolokin ini ya, coba dulu. Apakah ini udah nih kan kita taruh sini teman-teman tuh. Oh iya udah nyala ya tuh. Tuh, BYD-nya lampunya sudah nyala. Udah dicolokin juga extensionnya. Coba deh dinyalain deh. Awas ada semut itu masuk. Coba deh dinyalain deh itunya. Ya. Bisa nggak? Bukan itu. Udah tinggal nyalain aja saklarnya. Ya, udah nyala. Saklarnya di atas yang warna kuning. Saklarnya yang warna kuning. Udah? Ya, ke sana ke atas. Ya, udah. Oke. Jangan dibuka, nanti kamu tangannya ini. Sudah ada airnya kan? Udah. Oke. Kita coba yuk. Udah nyala kan? Nah. Oke, kita lihat teman-teman konsumsinya berapa. Kalau nggak salah, mesin kettle elektrik itu mungkin 900-an watt kali ya. Oh, belum loh. Di sini masih 0. Apakah jangan-jangan belum aktif? Belum udah nyalain belum sih? Udah nyala belum sih? Lampunya kan ada lampunya di bawah tuh. Nyala nggak? Oh, belum. Sudah dicolokin belum? Jangan-jangan salah colok nggak? Udah. Coba sebentar Papa yang lihat deh. Coba sini. Lihat lampunya nyala nggak ini? Enggak. Nyala tuh. Nyala kan? Nyala kok. Oh, nyala. Oke. Kita lihat sekarang. Dia sih setahu saya itu 1000 watt apa 900 watt ya spek si apa masak air itu. Iya loh, masih 0 kWh di sini teman-teman. Tuh. Jadi masih kedeteknya 1 kWh aja belum gitu. Ya masih 0,0, saya bingung juga nih. Kenapa? Tapi sudah bisa ngecas. Oh, baru tuh. Sekarang 0,1 kWh kepake. Berarti cuma 100 watt dong ya. Kalau 0,1 kWh berarti cuma 100 watt. Saya nggak tahu apakah dia belum panas atau seperti apa, kita coba lihat deh. Harusnya sih 900-an watt atau 700 watt ya, saya lupa ya. Coba yuk kita lihat lagi yuk. Iya sudah nyala kok tuh buktinya asapnya aja. Tuh lihat ya teman-teman, kelihatan nggak asapnya itu apa uapnya ya. Iya uapnya tuh udah. Oh udah selesai malah tuh. Udah selesai tuh. Ini teman-teman. Tuh. Cepat ya. Oke, udah selesai kok. Ya kok cuma 100 watt ya deteknya ya, saya nggak tahu. Setahu saya speknya ini 600 watt. Tapi ntar kita coba ya kalau pas lagi masak ini nih. Nah, ini juga kalau pakai mesin pemasak ini nih buat goreng, buat segala macam nih gede juga nih. Nanti kita lihat sebentar aja. Kompor listrik itu juga sama, itu kurang lebih sekitar 900 watt juga. Oke. Kita masak apa nih, Mah? Masak nugget. Masak nugget tuh. Kita pakai nugget yang simpel-simpel aja. Oke, kita masak pakai air fryer gini teman-teman ya. Air fryer gini kan lumayan gede juga ya. Setrumnya kurang lebih sekitar mungkin bisa 1000 watt juga kali ya. Kayaknya sih sekitar 1000 watt. Udah nyala belum? Udah masak? Oh, belum. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ini kan dia 1000 wattan lah kurang lebih. Oke, ini sudah nyala 1000 watt. Ini lagi masak nasi juga. Yeah. Tuh teman-teman, ini lagi masak nasi juga tuh, merah warnanya. Berarti lagi masak nasi juga. Jadi paling enggak ini 1000 watt. Ini 400 wattan atau 350 watt. Berarti 1350 harusnya sih udah kedetek ya. Coba yuk kita lihat yuk. Tadi soalnya harusnya 600 watt tapi kebanyakan cuma 0,1 kW, 100 watt aja. Penasaran saya. Nah, tuh mak bener kan? Sekarang cuma 0,2 kW. Tuh teman-teman. Kebacanya cuma 0,2 kWh. Jadi kayaknya nih pembacaan ininya nggak akurat ya. Jadi pelepasan dayanya tuh cuma 0,2 kW. 0,2 kW itu berarti kan sama juga sekitar 200 watt aja gitu.
Jadi pemakaian setrum konsumsi yang kita pakai di V2L itu cuma 200 watt per hour aja. Aneh. Mungkin pembacaannya aja, tapi yang penting fungsinya secara fungsi jalan ya. Jadi secara fungsi jalan. Nggak tahu kenapa nih. Dan yang saya bingung anehnya nih, ini saya nggak tahu kalau saya lock ya. Kita coba kuncinya saya kunci ya teman-teman ya. Ini kalau tadi saya udah coba. Saya coba tadi dia nggak ngunci. Jadi lagi masak saya cabut itu masih bisa. Coba kita kunci yuk. Kalau ngunci dia ngelock nggak ya? Tapi lagi masak ini ya, nggak apa-apa lah. Oke, kuncinya saya coba kunci teman-teman ya. Sembari saya mau tahu mekanikalnya ada berasa nggak sih. Ini saya kunci nih. Saya pencet, saya sembari rasakan. Oke, 1 2 3. Kayaknya sih dengar di sini ada mechanical lock. Coba ya. Bismillah. Oh iya, nggak mau teman-teman. Tuh ya. Jadi kalau ditarik nggak mau ya kalau kekunci ya. Jadi kalau pintu mobilnya dikunci, ininya ngelock teman-teman. Nggak mau tuh, ditarik nggak mau. Jadi aman. Tapi apakah kalau dikunci dia? Oh enggak, masih nyala tuh. Saya bisa lihat magic comb-nya masih nyala. Berarti artinya setrumnya walaupun mobil dikunci tetap masih bisa. Ya, tuh. Di sini saya bisa lihat 0,2 kWh masih. Oke, begitu teman-teman ya. Masih 0,2 kWh. Nggak tahu kenapa. Padahal kita udah masak kurang lebih sekitar 1300 loh. 1300 watt loh harusnya. Tuh, ini kan 1000 watt. Setahu saya ini 1000 watt. Ini 300 watt. Berarti kan 1300-an lah. Begitu teman-teman. Kita lagi masak nugget sama masak nasi ya, mah. Masak nasi. Wah, makin ramai teman-teman, tuh lihat ada yang pakai motor, bapaknya di sana ramai juga di bawah tuh ya, pada camper semua. Pemandangannya lumayan bagus di sini teman-teman. Ini udah kabutnya udah mulai turun dan sudah mau jam 4:30 sore ya. Waduh, sudah mulai gelap teman-teman. Semoga nggak hujan ya. Memang sih sudah jam 5:30 sih. Kita lagi persiapan makan malam, tapi masih jam 5:30. Oh iya teman-teman, ini kenapa pemilihan kita yang 7 seater ya, kita nggak pilih yang captain seat di BYD M6 nya. Harapannya begini nih, karena kita sering camping gini ya, jadi enak aja tuh. Jadi bener-bener bisa direbahin semua rata. Bahkan ini kasur ya, ada beberapa teman-teman yang nanya muat nggak, pengen tahu kalau ini direbahin muat nggak buat orang ya. Ini buktinya nih, kasur ukuran 2 meter berapa nih, ini kan 2 meteran lah ya kasur ini mungkin. Tuh, ini aja masuk ya teman-teman ya, tuh masuk dengan sempurna. Lihat tuh kasur masuk dengan sempurna gitu ya. Jadi enak, kita bisa ini sembari mandang panoramik tuh. Wah, panoramiknya udah kebuka, jadi kita bisa ngeliat alam. Tidur di sini nyaman juga, atau mau di tenda juga nggak apa-apa. Begitu teman-teman. Ya begitu ya, karena yang 7 seater saya suka dibanding yang captain seat. Nggak mungkin bisa dibuat seperti ini ya, ada plus minusnya lah. Yang nggak enaknya 7 seater mungkin nggak bisa rebah ya, kalau recliningnya nggak bisa untuk yang tengah. Tapi kalau yang captain seat nggak bisa dibuat seperti ini, jadi ada plus minusnya lah. Tinggal tergantung teman-teman aja butuhnya yang mana gitu ya. Oke, udah siap makan? Udah. Wah, kita makan dulu. Makin malam makin ramai ya teman-teman yang pada camping ya. Ada yang pakai motor camp tadi banyak banget. Baru datang ada berapa motor? Ada mungkin 10-11 motor tadi ya. Banyak banget. Makin ramai teman-teman. Ini kabutnya itu netesin air ya, jadi dia akan dingin, jadi kabutnya mungkin jadi gerimis gitu kan, gerimis dikit sih. Sebenarnya sih nggak bakal hujan, cuman karena dari kabut yang jadi gerimis gitulah ya. Kayaknya sih nggak bakal hujan karena anginnya juga kencang, teman-teman di sini. Anginnya kencang,
makin sahdu dinginnya makin luar biasa nih dinginnya. Biasa tuh kuaci lagi makan kuaci. Nggak ada singkong, kuaci aja. Tuh nggak ada singkong, bakar kuaci aja katanya. Guys, halo guys, dingin banget guys. Tuh, saya barusan ngecek V2L-nya. Aneh banget ya, kita nggak masak. Kita lagi nggak ada masak air, nggak masak apa nasi, nggak apapun, nggak. Cuman paling ngecas laptop sama ngecas handphone ya. Tapi kedeteknya 1,1 kW malah. Jadi di MID itu kepake 1100 watt. Saya nggak ngerti deh pokoknya kenapa pembacanya suka error begitu, atau ya nggak ngerti, makanya bingung juga kenapa. Apa barusan sih sempat apa bikin nyeduh masak air panas gitu ya. Kita pakai apa masak air panas, tapi kan udah selesai gitu ya. Tapi masih tuh kebacanya 1,1 kW. Jadi nggak ngerti kenapa pembacanya nggak akurat. Mungkin tadi saya sempat mikir mungkin dia kebaca tadi kan waktu kita masak di 1300-an watt atau 1500 watt gitu misalkan ya. Kebaca kan cuma 0,2 kW, 0, berapa kW tadi kan. Mungkin saya pikir oh jangan-jangan ini konversi bukan konversi KW-nya si beban AC, tapi mungkin di DC baterainya gitu ya. Jadi KW terhadap baterai gitu kan. Baterai baterai pack-nya ya, baterai high voltage pack-nya si mobil gitu. Cuman nggak tahu nih, jadi bingung lagi. Ternyata sekarang malah kedeteksinya 1,1 kWh nih sekarang. Padahal nggak ada yang kita lagi nggak ada yang lagi nyala. Ya nggak tahu deh kenapa. Ini gitu. Sekarang dari tadi jam 5 kita udah mulai make itu 70%. Dibuat masak dan segala macam baru kurang 2%. Jadi sekarang masih ada 68%, teman-teman. Oke ya, tuh makin rame, makin banyak yang pada datang. Malam minggu makin banyak yang pada datang ya. Ya pada pada bakar-bakar. Di bawah sana banyak banget itu motor motokem banyak banget. Oke gitu teman-teman ya, kayaknya kita tuntasin aja videonya. Gelap kita tuntasin aja videonya hari ini. Saya nggak sambung ke besok mungkin kita mau bikin konten itu aja plus minusnya. Jadi plus minus dari saya semenjak saya delivery datang, feel saya rasain hari pertama, hari kedua waktu masang kaca film, sampai hari ketiga kemarin saya bawa muter-muter ini, sampai sekarang kita bawa ke nanjak-nanjak gitu buat camping. Nah, saya akan spill sedikit yang saya suka sama yang saya nggak suka, paling gitu aja kali ya. Besok saya pagi kita buat di sini juga yang saya suka sama yang saya nggak suka di BYD M6 ini teman-teman. Oke mungkin gitu ya teman-teman ya. Saya sudahi dulu video vlog hari ini karena kita harus istirahat. Sebenarnya sih nggak istirahat sih, pengen nyeduh kopi lagi, udah dibuatin kopi takutnya nggak diminum keburu dingin gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu besok di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.